Halo Sobat Bola Liputan.com, kembali bersama saya Marco Tambobolon di acara Corner 6. Masih dalam suasana menyambut Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April mendatang. Corner 6 menghadirkan salah satu Kartini dari cabang olahraga panahan, Deli Tresyadinda. Halo, apa kabar? Hai, baik. Baik, kita akan berbincang jauh dengan Deli, tapi sesuai dengan tradisi yang ada di Corner 6, kita mau ajak narasumber kita ini pemanasan dengan bermain futsal. Untuk gimana? Kita mau panahan dulu aja? Mana boleh? Football boleh? Oke, futsal aja ya. Oke. Oke, kita akan bermain futsal. Let's go. Nah, tadi udah kita pemanasan nih main futsal, tapi harusnya tadi kita panahan dulu ya. Nah, maksudnya kayak gitu. Bisa ya? Oke. Sekarang sibuk apa sih, Sylvia? Sekarang lagi sibuk latihan untuk persiapan SEA Games. Kalau di Jakarta full time latihan, tapi kalau kembali ke Surabaya latihan dan kuliah. Dan kuliah, Ya. masih kuliah. Masih. Kita tahu nih, Deli kan anak dari putri tertua dari Lilis Handayani yang meraih medali Olimpiade pertama untuk Indonesia ya. Nah, ini sebenarnya terjun ke panahan itu karena kemauan sendiri apa kemauan ibu sih? Lebih tepatnya mungkin diarahkan sama orang tua. Diarahkan. Tapi dari kecil memang sudah sering dibawa ke lapangan. Jadi mau nggak mau pasti perasaannya pengen ajarin olahraga panahan dong gitu. Dan itu kayak umur 5 tahun. Di situ saya mulai belajar panahan. 5 tahun. Tapi sejak pertama kali dikenalkan udah jatuh cinta atau masih yang aduh pengen main yang lain nih? Oh enggak langsung. Jadi kan kebetulan saya yang minta. Jadi di rumah itu ada kayak target dan itu kan nggak dibutuhkan jarak yang jauh. Jadi 5 meter bangun tidur langsung mana? Langsung mana? Dan itu pakai busur kecil. Oh, pakai busur kecil gitu ya. Nah, ini kamu sendiri suka itu pertama kali karena ngelihat mama atau memang karena lihat film atau apa gitu? Enggak, karena ngelihat orang tua. Lihat orang tua ya. Nah, ini sekarang udah jadi atlet. Udah berapa kali ketemu sama mama di pertandingan? Kalau ketemu sama mama di pertandingan udah beberapa kali, tapi memang yang paling berkesan itu waktu kejuaraan Asian Grand Prix di Iran. Di Iran. Di situ sama mama All Indonesian Final. Jadi perebutan medali emas antara saya dan mama. Menang siapa? Menang mama. Menang mama. Oh, menang mama. Pengalamannya lebih mengalah apa? Ngalah tuh. ngalah aja deh. Ngalah. Enggak ya emang lebih. Tapi itu main di nomor recurve atau di compound? Di nomor compound. Di nomor compound. Tapi kalau mama dulu di olimpiadenya nomor recurve ya? Nomor recurve. Oke. Nah, setelah itu pernah ketemu lagi? Memang saya sama mama di nomor yang sama dan itu kayak emang beberapa kali sempat ketemu. Ya kalah menang udah biasa, pernah menang. Kalau dihitung head to head-nya nih kira-kira yang paling banyak menang siapa nih? Dari 50-50 kayaknya. 50-50 ya? Oke, menarik sekali. Nah, bicara soal olahraga panahan nih. Yang kalau orang tahu kan panahan itu olahraga prestasi ya, maksudnya dalam artian orang yang ikut panahan pasti untuk atlet lah, jatuhnya jadi atlet gitu. Sebenarnya ini olahraga seperti ini bisa jadi hobi nggak sih? Hobi biasa aja, cuma untuk ngisi waktu luang atau mengisi liburan atau seperti apa aja? Bisa banget, karena sekarang banyak film-film barat maupun film di dalam negeri yang mengangkat tentang panahan, jadi banyak sekali orang-orang yang mulai memilih olahraga panahan sebagai olahraga hobi. Ya, hanya untuk hiburan untuk aja sekedar sekeluarga biasanya untuk manah bareng anak, saya bapak ibu gitu. Tapi mereka biasanya itu kemana? Maksudnya mereka untuk bisa olahraga panahan gitu harus biasanya di klub-klub terdekat ya? Itu sekarang banyak klub-klub yang menyewakan alat panahan per jam. Jadi kayak mereka nggak perlu beli. Jadi tinggal sewa. Tapi kalau dia mau memperdalam lagi biasanya mereka pasti beli. Oke. Nah, mahal nggak sih kalau bicara untuk harga? Kalau yang seperti ini memang untuk pertandingan di event-event internasional memang agak mahal. Tapi kalau untuk yang pemula harganya jauh lebih murah. Buat kamu sendiri apa sih asiknya panahan sebenarnya? Asiknya olahraga panahan mungkin pada saat saya membidik ke target dan saya pastikan setiap pemanah pengen panahnya masuk di kuning, hit bullseye-nya. Nah pada saat kena itu ada
kepuasan Kepuasan tersendiri. tersendiri, Dan juga sebenarnya olahraga panahan ini menurut saya olahraga yang bukan melawan orang lain, tapi kita melawan diri kita sendiri. Keren banget Nah, ya itu melawan jadi- diri sendiri ya. Berarti intinya bidik target sama kalau ditembak cowok juga ya bidiknya di sini. Ini. Ya. Target kamu dari panahan apa ke depan? Target ke depan, Target yang kalau untuk yang terdekat pastinya mempertahankan emas di SEA Games. SEA Games. nanti. Terakhir Mas 2013 ya? 13, ya. Kamu Itu di udah SEA Games udah berapa kali? 2007. 2007, 9, 11, 13, 15. Nah, dari total itu berapa Mas udah sejauh ini? Satu emas. Yang baru 2013 satu ya? emas. Ha, ha, ha. 2013. Berarti ini targetnya mempertahankan emas Iya. di apa? Di nomor 2015. beregu. Nomor beregu. Kalau Tapi yang perorangannya baru dapat perak. udah berapa perak. Tapi jadi- nanti di 2017 main di nomor perorangan juga. Iya, iya. Main di nomor perorangan juga. Ini untuk SEA Games. Nah, untuk Asian Games kira-kira seperti apa? Ya, Asian Games ya kita berusaha maksimal untuk bisa masuk ke final. Syukur-syukur kalau bisa masuk final emas. Karena memang rivalnya memang kuat ya, yang untuk di Asia sendiri karena juara dunianya itu juga dari Asia. Dari Asia Nah, untuk di nomor komponnya. di nomor kompon ganti-gantian Ganti-gantian. Eropa, kadang-kadang Korea, kadang-kadang USA, Kolombia. 21 April nanti kan dirayakan sebagai Hari Kartini ya. Kamu kan sebagai wanita, ini hari yang penting lah buat wanita dan juga buat seluruh rakyat Indonesia sebenarnya. Nah, buat kamu sendiri, apa sih yang bisa kamu petik pelajaran dari Kartini? Kartini, mungkin Kartini yang bisa kita ambil semangatnya karena beliau memperjuangkan nasib perempuan. Jadi menurut saya sebagai perempuan kita harus bisa memperjuangkan nasib kita sendiri di berbagai bidang apapun Di itu. Mau ibu rumah tangga, mau dia sebagai pelajar, mau dia sebagai apapun itu. Kalau saya sebagai pemanah yang saya berjuang di bidang saya. Gitu. Nah, di dunia olahraga, kira-kira sosok Kartini yang menurut kamu, yang layak dianggap sebagai Kartini olahraga itu siapa sih? Yang layak Menurut pastinya Dewi ibu saya sendiri Ibu kali saya, ya, oke. karena menurut saya mama sosok yang saya jadikan panutan. Jadi beliau sebagai ibu, juga sebagai atlet, bekerja juga, dan itu menurut saya sangat menginspirasi. sangat menginspirasi ya. Dan prestasinya juga luar biasa. Ya, ya. Medali pertama Indonesia untuk Olimpiade, medali Olimpiade pertama untuk Indonesia ya. Ya. Oke, terakhir nih, Ya. pesan dari Deli buat sobat bola liputan di rumah. Kira-kira apa pesannya nih? Baik bisa soal panahan mungkin atau soal Hari Kartini juga nggak? Kira-kira apa? Oke, mungkin untuk olahraga panahan dulu ya. Untuk di olahraga panahan, siapapun yang emang mau nyobain olahraga panahan, coba aja karena olahraga panahan ini menurut saya olahraga yang menagih ya. Menagih ya. Jadi sekalian kita bisa gimana memanah, terus kita bisa hit target yang Iya. kuningnya itu biasanya mereka akan balik-balik Menagih lagi, edik gitu. ya. Dan Oke. apalagi kalau misalnya udah advance ke kejuaraan-kejuaraan itu lebih mengasah kemampuan diri sendiri Kemampuan aja. sendiri. Oke. Dan untuk pesan Kartini, mungkin semangat terus untuk perempuan-perempuan Indonesia dalam mengejar cita-citanya. Oke, menarik sekali perbincangannya. Terima kasih sudah hadir di studio. Sama-sama. Semoga sukses Ya. target-target berikutnya. Oke, thank you. Demikianlah bincang-bincang kami dengan Deli Tresia Dinda. Banyak informasi yang sudah kita dapatkan dan ada pesan menarik dari Deli soal panahan. Bahwa kemenangan itu bukan hanya ditentukan saat melawan musuh tapi juga melawan diri sendiri. Dan buat Kartini-Kartini yang ada di Indonesia, semoga terus berkarya dan tetap berprestasi. Saya Marco Tamu Bolon, sampai jumpa, sampai bertemu di acara Corner 6 berikutnya.